wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun Anda berada, pemerhati manajemen risiko sektor publik. Setelah podcast sebelumnya membahas mengapa sih manajemen risiko di Kementerian ATR BPN dilaksanakan, di mana pembicaranya juga adalah beliau, ya, aktor kita, Bapak Agus Julian, yang telah bercerita tentang latar belakang kenapa penerapan manajemen risiko itu penting di dalam pengelolaan suatu manajemen. Kemudian serta cara mengatasinya dan konteks Kementerian ATR BPN. Jadi kekhususan pengalaman beliau sebagai pejabat mengelola manajemen risiko di Kementerian ATR BPN. Selamat pagi Pak Agus Julian. Selamat pagi Pak Waluyo, selamat pagi. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Kalau senang melihat wajah cerah begini rasanya kayaknya pasti ada value creation yang akan dibikin pada pagi hari ini. Amin, optimis terus. Baik, terima kasih Pak berkenan melanjutkan program kita. Siap. Jadi kalau bahasa saya itu Pak, yang namanya manajemen risiko itu kayak mencari lebah di tengah sawah. Tidak boleh lelah dalam berdakwah. Kita harus terus-menerus menyampaikan manfaat dan bagaimana teknik-teknik yang benar sehingga value creation sama value protection itu bisa dijalankan. Rekan-rekan semuanya, pemerhati manajemen risiko di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, melanjutkan program yang sebelumnya di podcast ini akan merupakan lanjutan atas apa yang telah didiskusikan sebelumnya. Jadi poin-poin diskusi akan membahas beberapa pemanfaatan informasi risiko dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan manajemen risiko adalah menciptakan dan melindungi nilai. Sehingga idealnya dalam pengambilan keputusan, risiko yang ada harus telah dipertimbangkan. Nah, berdasarkan pengalaman observasi Bapak baik di Kementerian ATR BPN dan latar belakang taksit oleh Bapak di instansi sebelumnya Pak ya, bagaimana dan sejauh mana konsep mengenai pengambilan keputusan berbasis risiko ini telah berjalan di sektor publik Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Waluyo. Selamat pagi teman-teman para pemerhati manajemen risiko khususnya sektor publik. Terima kasih Pak Waluyo atas pertanyaan yang luar biasanya. Mohon izin sharing penggunaan informasi risiko dalam pengambilan keputusan terutama di sektor publik. Sesungguhnya memang tidak persis apa yang diatur dalam konsep-konsep manajemen risiko. Namun demikian sesungguhnya secara substansi sudah digunakan risiko itu dalam pengambilan keputusan, tapi tidak dengan cara yang sistematis sebagaimana kita ketahui sebuah konsep manajemen risiko. Misalnya begini Pak, ketika akan mengambil keputusan alokasi anggaran misalnya, tentu para pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan akan menyediakan data dan informasi terbaik mereka, mungkin data historis atau data dari hasil auditor intern misalnya, kemudian itu dibawa ketika mau mengalokasikan, mendistribusikan anggaran di sebuah kementerian. Nah, mungkin bedanya dengan informasi risiko yang digunakan itu biasanya menyebutnya yang sebenarnya risiko juga, potensi masalah gitu. Potensi masalah, kemudian kira-kira bagaimana nanti mengatasi timbulnya masalah setelah dilakukan alokasi anggaran. Nah, biasanya bentuknya macam-macam Pak Waluyo, ada yang disebut dengan daftar inventaris masalah, atau misalnya DIM, ya. Atau misalnya kalau itu sesuatu yang baru dilakukan, inisiatif, biasanya menggunakan pengetahuan terbaik dari para pelaku dan disampaikan dalam rapat. Nah, bedanya mungkin dengan konsep manajemen risiko, ketika kita masuk ke ruang rapat itu sudah ada daftar risiko berikut rencana mitigasinya. Nah, ketika dilakukan saat ini, sebagian besar yang saya pahami, yang saya praktekkan,
biasanya potensi masalah itu kemungkinan baru mengemuka ketika rapat itu terjadi. Ya. Dan biasanya mungkin cara mitigasinya yang paling generik adalah menyusun juknis atau pedoman. Nah, bedanya mungkin dengan pengambilan keputusan di manajemen risiko, ada konsep monitoring evaluasi berkelanjutan. Nah, dulu waktu belum menggunakan manajemen risiko, biasanya relatif agak jarang dilakukan. Begitu dibuat juknis pedoman itu dianggap sudah bisa mengatasi potensi masalah tadi. Jadi memang agak berbeda konsepnya, tetapi sudah mulailah mengidentifikasi yang kita sebut dengan sekarang kita kenal sebagai risiko. Saya kira yang terjadi seperti itu, Pak, belum seideal sebagaimana yang dicita-citakan dalam ISO 31000. Tapi saya pikir manajemen risiko akan memberikan cara yang lebih sistematis bagaimana kita mengantisipasi supaya risiko itu tidak sampai jadi masalah gitu. Nah, ini yang proses ini saya kira yang sekarang mulai digiatkan termasuk di kelembagaan kami gitu. Kira-kira begitu Pak pandangan saya terkait dengan Baik. pengambilan keputusan berbasis risiko yang saat ini dilakukan oleh teman-teman di sektor publik. Terima kasih. Itu bahasa terima kasihnya dari tempat-tempat itu Pak Mauliate, Pak. Mauliate. Baik, terima kasih Pak. Pak, selanjutnya Pak, menurut Bapak nih Pak ya, pengalaman Bapak di ATR BPNI ya. Ya. Dan tadi Bapak menyebut daftar isian masalah. Ya. Ya. Untuk penerapan manajemen risiko yang berdasarkan risk base tadi, Ya. kira-kira tantangannya apa Pak? Dan Ya. kira-kira untuk teman-teman teman-teman semuanya yang ada di Pemda atau kementerian lain, kira-kira itu persiapan apa saja Pak yang perlu dilakukan supaya untuk mempersiapkan supaya dalam penanganan penerapan manajemen risiko itu bisa berjalan dengan baik Pak. Baik, terima kasih. Ini memang di sektor publik menjadi tantangan tersendiri gitu ya, terutama dikaitkan dengan budaya risiko. Bagaimana risiko itu menjadi keseharian, menjadi sikap, menjadi bagian dari struktur organisasi, bagian menjadi tugas dan fungsi kita. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Pertama memang harus ada awareness gitu ya, kepedulian tentang risiko. Dan ini ditunjukkan oleh pimpinan. Jadi tone of the top, pimpinan peduli dengan risiko. Nah, ini banyak caranya. Jadi bisa dengan mengundang teman-teman influencer seperti Pak Waluyo misalnya, yang reputasinya saya pikir sudah sangat dikenal halayak di bidang tata kelola. Mudah-mudahan bisa. Amin. Terpenuhi nanti Pak. Amin. Nah, ini dengan menggunakan seperti ini, setidaknya dari level pimpinan, top itu akan lebih memahami apa arti penting dari sebuah manajemen risiko. Di banyak penelitian memang sudah terbukti sebenarnya manajemen risiko itu berkontribusi besar terhadap kinerja organisasi. Tapi kadang-kadang di sebuah organisasi yang sudah terjebak rutinitas tidak cukup gitu. Tetapi kita harus menyampaikan bahwa risiko itu memberikan manfaat untuk lembaga kita. Nah, jadi di lembaga saya kita lakukan itu Pak. Kita membuat semacam forum awareness yang dari seluruh pimpinan. Ketika pimpinan mendapatkan pemahaman tentang manfaat manajemen risiko, di situ kita mengajak para pimpinan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi Pak, untuk menyamakan pemahaman konsep manajemen risiko. Nah, kalau udah pimpinan kita pegang, kemudian kita mulai membangun infrastruktur terkait manajemen risiko. Di situ juga kita mulai secara masif melakukan peningkatan kapasitas teman-teman untuk memahami tentang risiko dengan konsep yang sudah baku yang ada di ISO 31000. Kemudian kita juga membangun strategi quick win Pak Waluyo, karena pimpinan juga tentu mengharapkan hasil yang cepat dari sebuah konsep. Maka kita bangun quick win. Nah, apa yang kita bangun? Kita sudah menyusun profil risiko untuk level strategis. Nah, ini walaupun dalam pengambilan keputusan tidak persis membawa risk register Pak, tapi kita sebagai yang ditunjuk untuk melaksanakan lini kedua, kita terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dengan menyebutkan risk register itu. Kita bilang untuk kegiatan ini ada risiko Pak yang mungkin mitigasinya sudah disusun, tolong dipertimbangkan apakah perlu dilakukan modifikasi di
rencana mitigasi ini, atau jangan-jangan ada risiko yang dalam diskusi nanti bisa kita identifikasi. Nah, jadi quick win-nya kita yang aktif menggunakan risk register yang sudah disusun, Pak, untuk maksudnya mengatasi kekurangan peserta rapat membawa risk register masing-masing. Jadi kita berinisiatif membawakan itu dan membacakan, kemudian menyampaikan di rapat sebelum mereka mengambil keputusan. Saya pikir itu yang kita lakukan, Pak, bagaimana melakukan perpindahan dari pengambilan keputusan yang belum menggunakan manajemen risiko secara efektif ke nanti risk based decision making seperti itu. Jadi mendengarkan penjelasan Bapak tadi sepertinya peran pimpinan itu sangat penting sekali ya, Pak ya. Ya, jadi mungkin Bapak langsung pimpinan ATR BPN menerapkannya, kan Bapak sendiri berarti kompetensinya udah tinggi. Nah, teman-teman di kementerian atau Pemda, Pemkab yang lain barangkali kalau seandainya pimpinannya belum mempunyai komitmen yang tinggi, nanti kita akan ketemu di sesi jadi menarik gitu kan ya. Nah, tapi rekan-rekan semuanya, para pemerhati manajemen risiko di seluruh Indonesia, tanpa sadar apa yang Bapak tadi uraikan, manajemen of change menjadi bagian penting. Sebetulnya bagian apa yang beliau sampaikan tadi seperti apa yang telah dilakukan oleh beliau kotor loh, Pak. Bapak ini berarti kan profesor, disebut oleh sudah profesor ini. Mungkin izin pertanyaan berikutnya, Pak ya. Ini kan peraturan presiden nomor 39 pada tahun ini dikeluarkan tentang penerapan manajemen risiko pada pembangunan nasional. Ini bagi kami kelihatannya menjadi menarik, Pak ya. Ya, kalau kita para aktivis manajemen risiko, bagaimana menggerakkan ke sektor publik, kemudian ternyata ada semacam endorsement, ada peraturan presiden manajemen risiko pembangunan nasional. Nah, menurut pandangan Bapak nih, kira-kira monggo Pak tanggapannya kira-kira, Pak. Baik, terima kasih Pak Ulyo. Jadi yang pertama saya sangat gembira, apresiasi akhirnya ada sebuah regulasi yang berjudul manajemen risiko, langsung jadi judul peraturannya gitu, apapun nanti mungkin plus minusnya di dalamnya. Buat saya yang pertama, Pak, ini menjadi angin segar. Setelah 2008 itu ada peraturan pemerintah nomor 60 2008, di situ manajemen risiko menjadi bagian dari sistem pengendalian teror yang disebut dengan penilaian risiko. Nah, kemudian di tahun ini akhirnya keluar manajemen risiko pembangunan nasional. Nah, ini saya pikir sesuatu yang menggembirakan karena begini, Pak Waluyo, sektor publik itu khususnya pemerintahan kan sangat regular base gitu ya. Di konsep manajemen perubahan kan yang pertama harus disampaikan biasanya kan manfaat. Tetapi dalam sektor pemerintahan, terutama di kementerian lembaga, ini kewajiban aturan itu kadang-kadang menjadi di atas segalanya. Nah, ini keluarnya peraturan presiden ya, peraturan presiden 39 ini seolah dalam kacamata saya ini menormakan ISO 31000 yang sudah diadop di Indonesia. Karena di dalamnya saya lihat hampir 100% itu mengadop apa yang ada di 31000. Kecuali di prinsip mungkin ada tambahan karena ini semangatnya adalah kolaborasi, sehingga ada prinsip kolaborasi ditambahkan satu ya. Nah, ini memang saya melihat begini, Pak. Keunikan sektor publik terutama pemerintahan di Indonesia ini kan seperti holding, Pak. Presiden sebagai pemimpin tinggi pemerintahan itu menjadi holding untuk kementerian-kementerian yang menjadi semacam subsidiary-nya gitu. Nah, ternyata untuk holding ini selama ini belum terlalu diatur tata kelolanya. Mudah-mudahan dengan keluarnya Perpres 39 ini menjadi satu jalan untuk memperbaiki tata kelola untuk proyek atau program yang melibatkan banyak kementerian, Pak. Jadi pengalaman kami dulu di lembaga pengawas pemerintah, biasanya kita kesulitan ketika mau melakukan audit atas kegiatan yang sifatnya lintas sektoral. Siapa yang bertanggung jawab, tata kelolanya seperti apa, konon pula manajemen risikonya gitu. Nah, ini alhamdulillah keluarnya PP 39 menjadi angin segar. Nah, mungkin ada satu di situ yang saya harapkan sebenarnya tetap dibuka,
bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah seorang diri. Jadi saya kira semua pihak, lembaga profesional tetap harus dilibatkan karena ruang lingkupnya sangat besar gitu ya, sangat luas. Jadi tidak mungkin nanti misalnya pembinaan hanya dilakukan oleh satu dua lembaga. Jadi saya pikir saya sangat mengharapkan lembaga profesi dan profesional tetap terlibat dalam efektivitas dari Perpres ini. Saya pikir itu Pak. Jadi catatan saya ini angin segar. Catatan berikutnya adalah semua pihak yang punya kepedulian dan perhatian terhadap manajemen risiko sektor publik tetap dilibatkan Pak. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Angin segarnya pun masih terasa di sini Pak. Rekan-rekan semuanya, beliau menyampaikan bahwa dari sisi substansi banyak berbeda, hanya ditambahkan prinsip yaitu kolaborasi. Kalau saya melihatnya sih Pak ya, itu kayaknya itu adalah konkretisasi modern daripada gotong royong gitu. Ya, Karena banyak kegiatan yang sifatnya itu lintas sektor gitu betul, Pak ya. betul. Baik Pak, terima kasih Pak atas ulasannya yang komprehensif tadi. Nah, gini Pak, mungkin selanjutnya adalah ini kan keluar peraturan baru Pak, manajemen risiko pembangunan nasional. Tapi sebelumnya kan juga ada PP 60 tahun 2008 mengenai SPIP. Iya, iya. Kemudian ada juga manajemen risiko dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya. Nah, menurut pandangan Bapak nih, yang memang sudah malang melintang ke sana kemari, itu sebetulnya itu yang saling complementing, melengkapin, atau justru ini membingungkan Pak? Kira-kira pandangan Bapak kira-kira bagaimana? Iya, iya. Baik, terima kasih. Ya, ini memang harus sangat hati-hati mencermatinya ya. PP 60 itu keluar di tengah ketiadaan tentang konsep tata kelola Pak. Sehingga di Undang-Undang 1 2004 tentang perbendaharaan negara, disitulah mulai dicetuskan kewajiban pengelola keuangan negara untuk menyelenggarakan sistem pengendalian teror. Nah itu 2004, kemudian 4 tahun kemudian baru keluar PP SPIP. Waktu itu memang semangatnya adalah mengedepankan pengendalian. Karena kita baru melewati krisis moneter yang luar biasa, yang salah satunya konon adalah masalah pengendalian yang tidak efektif. Kemudian 2008 isu berikutnya, bahkan KOSO sendiri sudah bertransformasi menjadi sebuah framework manajemen risiko gitu. Nah berkembang kemudian konsep manajemen risiko. Nah di PP 28 bertahun-tahun, kemudian baru 2023, artinya sampai 5 tahun kemudian. Di tengah itu memang ada beberapa konsep tematik, kalau saya sebut Pak Waluyo. SPBE itu kan sistem pemerintah berbasis elektronik, walaupun kalau lihat konsepnya sebenarnya tata kelola umum juga, tapi dibungkus dalam basis elektronik gitu. Jadi saya pikir ini semacam quick win juga bagaimana melembagakan konsep manajemen risiko. Nah kebetulan duluan ada di SPBE. Nah kalau kita perhatikan juga di Perpres 39 juga sebenarnya agak tematik juga Pak. Karena yang disasar sebagian besar yang diatur dalam sekian pasal itu ceritanya adalah program kegiatan lintas sektoral. Kalau kita lihat dari sisi kebijakan, struktur, proses itu untuk mengarah kepada manajemen risiko lintas sektoral, artinya melibatkan lebih dari satu kementerian. Kalau untuk manajemen risiko di satu organisasi sendiri memang tidak dibahas khusus, dianggap itu menjadi tata kelola yang sama dengan manajemen risiko lintas sektoral. Artinya mungkin nanti ada satu atau dua lagi langkah perbaikan supaya manajemen risiko lebih paripurna Pak. Mungkin jadi benar-benar ISO 31000 dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden secara utuh. Tapi saya pikir ini menyikapinya saya seperti itu Pak. Jadi ini tematik quick win bagaimana tata kelola atau manajemen risiko itu masuk menjadi sebuah produk regulasi yang kira-kira itu di Indonesia masih dipandang paling efektif supaya semua bisa menerapkan itu. Saya pikir itu Pak. Jadi tinggal kita bagaimana nanti teman-teman yang stakeholder yang punya kepentingan untuk melakukan manajemen perubahan Pak, bagaimana memandang Perpres 39 ini tidak sebagai penambah tugas gitu ya, tugas atau beban birokrasi, tetapi ini sebenarnya lebih kepada efektivitas atau perkembangan lebih lanjut dari aturan-aturan yang terkait dengan manajemen risiko di
regulasi sebelumnya. Saya pikir begitu, Pak. Oke, baik, terima kasih pemirsa di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Tadi elaborasi beliau sudah sangat luar biasa. Pak, Bapak tadi bicaranya sudah panjang lebar, kalau mau minum kopi. Iya. Izin, bisa. Baik, rekan-rekan semuanya, jadi apa yang disampaikan oleh beliau tadi jelas sekali bahwa ini malah sebetulnya adalah menjadi peluang yang baik lah, complementing daripada apa yang dari semua peraturan-peraturan yang ada. Pak, mungkin sekarang kita akan balik lagi ke BPN ATR ya Pak. Iya. Jadi menurut Bapak nih, dengan adanya peraturan Presiden nomor 39 tahun 2023 tentang manajemen risiko pembangunan nasional tadi, kalau dikaitkan dengan BPN ATR sendiri, kira-kira ini sebagai peluang dan tantangannya apa Pak? Kesempatan ke BPN ATR. Baik, ketika kami mengimplementasikan manajemen risiko, tantangan terbesar adalah alih-alih mendapat manfaat, tetapi malah menambah birokrasi, Pak. Ini yang tantangan besar, bagaimana supaya teman-teman di pemerintahan ini, di birokrasi ini yang sudah cukup banyak proses seperti ini, penilaian lembaga seperti ini, ada reformasi birokrasi, ada kualitas layanan publik, ada survei integritas dari KPK. Ini banyak hal yang harus dilakukan. Bagaimana kita meyakinkan bahwa manajemen risiko itu bukan menambah tugas, tapi kita merubah tugas-tugas yang dimiliki itu, memasukkan manajemen risiko menjadi bagian inherent gitu. Seperti mengambil keputusan, maka manajemen risiko juga menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Ini tantangan berat, Pak. Apalagi di Perpres 39 ini disebutkan sekarang ada kewajiban. Ini tantangan sekaligus peluang sebenarnya. Ada kewajiban setiap kementerian lembaga, baik yang terlibat dalam kegiatan atau proyek lintas sektoral, ini maupun kementerian lembaga yang tidak terlibat dalam kegiatan lintas sektoral, ada kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan tahunan Pak tentang manajemen risiko yang nanti akan dievaluasi oleh pengawas intern. Saya pikir ini salah satu mungkin sedikit penambah birokrasi gitu Pak ya, administrasi yang biasanya agak resisten. Ini di awalnya itu. Makanya harus kuat nanti ketika melakukan manajemen perubahan, apa kemanfaatan dari penambahan administrasi ini. Nah, kalau peluang saya kira buat kami yang sedang menerapkan nanti sektor publik yang saat ini sama-sama dengan kami sedang mengimplementasikan manajemen risiko di pemerintahan atau di sektor publik, saya pikir ini menjadi penyemangat, ini menjadi semacam vitamin untuk meyakinkan pimpinan bahwa ini ada kewajiban untuk menyiapkan sektor publik. Dan sebenarnya yang lebih utama bahwa kita yang terlibat dalam kegiatan atau proyek lintas sektoral sebenarnya ada diberikan semacam keyakinan yang memadai bahwa target-target yang diamanahkan kepada kita sebagai penyelenggara lintas sektoral itu bisa lebih efektif tercapai gitu. Bukti sudah mengatakan manajemen risiko berkontribusi besar dalam pencapaian tujuan organisasi, termasuk misalnya proyek-proyek PSN yang selama ini agak tersendat karena mungkin terlambat atau tidak dimitigasi risikonya, dan dulu mungkin dihandle oleh satu kementerian, sekarang kita bisa berbagi. Jadi kalau dalam konsep mitigasi itu, ini semacam merger, Pak. Iya. Jadi yang tadi dituliskan lintas sektor tadi. Nah, lintas sektor. Jadi beberapa kementerian itu bisa bersama-sama memitigasi risikonya. Saya pikir kalau satu orang penakut ditambah satu orang penakut lagi, maka menjadi setengah orang pemberani gitu. Kira kalau ada risiko besar di satu kementerian, ada risiko lain di kementerian lain, ini mungkin kalau bersatu ini menjadi sebuah rencana mitigasi yang efektif. Saya pikir begitu, Pak. Baik, terima kasih. Bukan menjadi tambahan pekerjaan, tapi itu adalah memang complementing, menjadi kita lebih mudah karena itu ada tool dan instrumen, dan kayaknya malah secara formal dimungkinkan untuk kolaborasi lintas sektor Pak ya. Jadi terima kasih Pak, elaborasinya luar biasa. Pertanyaan terakhir nih Pak ini. Jadi kira-kira Pak ini menurut Bapak dengan keluarnya peraturan Presiden nomor 39 tahun 2023 ini, apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan BPN ATR untuk meyakinkan bahwa MRPN tadi ya,
masalah dan malah justru ini adalah membantu penerapannya di BPN ATR. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Woloyo. Saya efektif mengimplementasikan manajemen risiko sesungguhnya baru tahun lalu Pak, 2022. Saat ini kita sedang dilakukan penilaian evaluasi terkait maturitas maturitas risk index gitu dari lembaga berwenang. Nah, kami saat ini seperti orang yang baru menikah gitu Pak, jadi masih pengantin baru dan lagi semangat-semangatnya. Kebetulan saya juga melibatkan banyak profesional Pak dari lembaga profesi. Saya pikir ini harus terus saya lakukan. Dan tantangan terberat memang bagaimana kami meyakinkan kembali bahwa secara efektif manajemen risiko ini ada manfaat dalam pelaksanaan tugas-tugas kementerian. Jadi kami akan saat ini tetap melakukan internalisasi, kami melakukan sosialisasi yang berulang Pak, terutama kemanfaatan gitu, karena saya yakini sebuah perubahan itu harus diawali dengan apa manfaat dari perubahan ini sehingga bisa menyentuh motif dari semua insan yang ada di BPN, terutama pimpinan, bahwa manajemen risiko ini membawa kemanfaatan. Jadi kami akan terus melakukan pengulangan Pak, sosialisasi, kemudian kami melakukan diseminasi, kemudian di setiap rapat kami sampaikan berbagai risiko dan rencana mitigasinya dari tema-tema rapat. Kemudian kami menunjuk role model bagaimana seorang insan yang berbudaya risiko, misalnya dengan menghadiri rapat secara tepat waktu, membawa bahan rapat, mempelajari bahan rapat, kemudian mengingatkan untuk membuat mutulen sebagai bahan tindak lanjut. Jadi kami lakukan dari mulai hal yang kecil sampai yang besar Pak, supaya ini saya pikir dengan repetisi yang masif begini, insya Allah konsep keyakinan kami bahwa manajemen risiko itu akan melindungi dan menciptakan nilai. Saya pikir ini akan terwujud, dan itu keyakinan itu kami masih sangat masif kita sebarluaskan supaya teman-teman di kami di ATR BPN itu makin efektif menerapkan manajemen risiko. Saya kira seperti itu. Ya, luar biasa. Terima kasih. Saya rasa kita kasih aplaus untuk Bapak ya. Tadi disampaikan katanya datang tepat waktu, repetitif. Saya ingin sampaikan ke pemirsa manajemen risiko di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kalau beliau malah lebih cepat daripada waktu tadi ke sini gitu kan ya. Jadi dalam namanya persiapan pasti lebih matang lagi. Memang ini langsung beliau memberikan tuntunan atau role modelingnya dalam penerapannya. Pak, saya rasa sangat bermanfaat elaborasi Bapak. Mudah-mudahan akan memberikan pencerahan kepada teman-teman pemerhati manajemen risiko di seluruh Indonesia dimanapun berada. Dan saya yakin Pak, nanti akan banyak yang menghubungi Bapak atau staf Bapak ya. Bapak sebagai selebriti gitu kan ya. Dan ini mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu mendapatkan pahala yang lebih besar lagi ke Bapak gitu Pak. Karena nanti asas manfaat yang beberapa kali Bapak tadi sebutkan memang benar-benar sebetulnya dan memang bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi rekan-rekan semuanya, para pemerhati manajemen risiko di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Kita telah dengarkan elaborasi Bapak tadi bagaimana penerapannya di masing-masing instansi kita. Jadi sehat dan sukses selalu. Sampai ketemu pada podcast yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih Pak Nur.